Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar tentang mesin kalor. Di mana materi yang akan kita bahas yaitu mesin kalor. Nah, menurut kalian apa sih mesin kalor itu? Nah, jadi mesin kalor adalah sebutan untuk alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Gimana contohnya ada pada gambar yang ada di PowerPoint, yaitu mesin mobil. Itu energi panas hasil pembakaran bahan bakar diubah menjadi energi gerak mobil. Tetapi dalam semua mesin kalor kita mengetahui bahwa perubahan energi panas ke energi mekanik selalu disertai pengeluaran gas buangan seperti asap yang membawa sejumlah energi panas. Dengan demikian, hanya sebagian energi panas hasil pembakaran bahan bakar yang diubah menjadi energi mekanik. Nah, selanjutnya ada tentang sistem pada mesin kalor, yaitu yang mana hukum 1 termodinamika itu bunyinya untuk setiap proses apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha atau W, maka akan terjadi perubahan energi dalamnya dengan rumus yaitu delta U sama dengan Q dikurang W. Pada hukum 1 termodinamika juga tidak membatasi tentang arah perpindahan kalor yang dapat terjadi. Sedangkan pada hukum 2 termodinamika itu mengatakan bahwa aliran kalor menjadi arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam adalah reversibel atau arahnya dapat dibalik. Hukum pertama merupakan hukum yang sama terkait dengan kasus kekekalan energi. Hukum 1 juga menyatakan perubahan energi dalam satu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Hukum 1 juga bisa kita uraikan menjadi beberapa proses, yaitu proses isokorik, isotermik, isobarik, dan juga adiabatik. Nah, jadi energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Manusia hanya dapat mengubah bentuk energi dari bentuk energi satu ke energi lainnya. Dalam termodinamika, apabila sesuatu diberi kalor, maka kalor tersebut akan berguna untuk usaha luar dan mengubah energi dalam. Nah, materi selanjutnya itu hubungan tentang mesin kalor dengan hukum kedua dari termodinamika. Yang dimana termodinamika dalam mesin kalor menyatakan kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Itu merupakan termodinamika yang menyatakan pada aliran kalor, sedangkan termodinamika dalam pernyataan tentang mesin kalor yaitu tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Hukum 2 termodinamika dalam pernyataan entropi juga merupakan besaran termodinamika yang menyertai perubahan serta keadaan dari awal sampai akhir sistem yang menyatakan ketidakaturan suatu sistem. Nah, menurut pernyataan Planck pada gambar, tidak mungkin suatu sistem beroperasi dalam siklus termodinamika dan memberikan sejumlah neto kerja ke sekeliling sambil menerima energi panas dari satu reservoir thermal.
Sedangkan menurut pernyataan Clausius itu tidak mungkin suatu sistem apapun bekerja sedemikian rupa, sehingga hasil satu-satunya adalah perpindahan energi sebagai panas dari sistem dengan temperatur tertentu ke sistem dengan temperatur yang lebih tinggi. Jadi selanjutnya ada skema dari mesin kalor, yaitu sebuah mesin kalor membawa sejumlah fluida kerja melalui suatu proses siklus. Dengan yang pertama itu ada kalor yang diserap dari sebuah sumber yang bersuhu tinggi meningkatkan energi dalam mesin. Yang kedua ada mengubah sebagian energi dalam ke usaha mekanik. Yang ketiga, membuang energi sisa sebagai kalor ke sebuah sumber suhu rendah. Sumber yang ditunjukkan pada gambar yang ada di PowerPoint merupakan mesin menyerap kalor atau QH dari sumber panas, melakukan usaha mekanik atau W, kemudian membuang kalor atau kalor QC ke sumber yang bertemperatur rendah atau dingin. Oleh sebab itu, fluida kerja melalui suatu proses atau siklus yang berawal dari suatu keadaan dan kembali ke keadaan tersebut. Maka jelas energi dalam atau delta U sama dengan 0. Dengan demikian, hukum satu termodinamika memberikan bahwa usaha atau W yang dilakukan oleh mesin kalor sama dengan kalor yang digunakan mesin seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Kalor yang digunakan mesin dengan mesin adalah sebagai berikut. Nah, efisiensi dari mesin kalor sendiri yaitu efisiensi sama dengan usaha per Q1 atau QH sama dengan Q1 dikurang Q2 atau QC per Q1 sama dengan 1 min Q2 per Q1. Nah, selanjutnya ada tentang siklus-siklus dari mesin kalor. Seorang insinyur dari Prancis yang bernama Sandi Carnot mengumumkan idenya tentang prinsip-prinsip umum mesin kalor, yang dimana mengubah usaha menjadi kalor dapat dilakukan secara terus-menerus, tapi mengubah kalor menjadi usaha tidaklah demikian halnya. Harusnya diusahakan agar gas dapat kembali ke keadaannya semula, sehingga gas itu dapat melakukan usaha kembali. Nah, jadi proses seperti itu dinamakan dengan siklus. Yang akan kita bahas yang pertama itu tentang siklus Carnot, di mana ditinjau dari sebuah siklus mesin ideal yang disebut dengan siklus Carnot. Siklus Carnot menggunakan dua proses yaitu isotermal dan juga adiabatik. Nah, pada gambar dari A ke B terjadi pemuaian volume atau ekspansi. Nah, pada proses ekspansi isotermal ini, sistem menyerap kalor sebesar QH atau Q1. Sebaliknya, dari C ke D terjadi pemampatan. Pada proses kompresi isotermal, sistem melepaskan kalor sebesar Q2 atau QC. Proses dari B ke C merupakan ekspansi adiabatik, dan proses dari D ke A merupakan proses kompresi adiabatik. Nah, untuk usaha atau W yang dilakukan oleh gas adalah luas daerah di dalam siklus tersebut. Oleh karena itu, dalam rangkaian proses atau siklus dari siklus Carnot ini, sistem kembali ke keadaan semula, maka delta U atau perubahan energi dalam siklus sama dengan 0, sehingga bisa kita peroleh nantinya W siklus sama dengan delta Q siklus. Itu W siklus, jadi W siklus atau usaha siklus sama dengan Q1 dikurang Q2. Nah, untuk persamaan khusus dari siklus Carnot
atau mesin Carnot ini yaitu efisiensi 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Selanjutnya, siklus yang kedua yaitu ada siklus Otto, di mana siklus Otto menggunakan dua proses, yaitu proses adiabatik dan juga dua proses isokorik. Yang dimana pada gambar di samping atau pada PowerPoint bisa kita lihat proses dari A ke B dan C ke D merupakan proses adiabatik. Sedangkan pada proses B ke C dan D ke A merupakan proses isokorik. Pada gambar itu juga, Q1 adalah kalor yang diterima dari sistem dan Q2 adalah kalor yang dilepaskan dari sistem. Efisiensi dari siklus Otto dapat kita tulis menjadi efisiensi 1 dikurang PA per PB 1 akar 1 dikurang Y. Pada siklus Otto dalam prakteknya bisa digunakan untuk menjelaskan motor bakar atau pada mesin mobil. Siklus yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada siklus diesel, di mana siklus diesel yaitu menggunakan dua proses adiabatik, sebuah proses isokorik atau satu proses dari isokorik dan sebuah proses dari isobarik. Pada gambar menunjukkan pada proses diesel yaitu proses dari A ke B dan C ke D merupakan proses adiabatik, sedangkan proses B ke C adalah proses isokorik. Adapun proses dari D ke A merupakan proses isokorik. Q1 adalah kalor yang diterima dari sistem dan Q2 merupakan kalor yang dilepaskan dari sistem. Nah, jadi telah penjelasan tentang mesin kalor, skema dari mesin kalor, dan juga siklus-siklus mesin kalor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.